Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Sadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu orang tua saya, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillah rabbil alamin. Masih berada di awal tahun 2023. Ternyata Allah masih hidupkan kita semua. Allah panjangkan umur dan Allah masih mengistiqomahkan langkah-langkah kaki kita subuh di masjid ini. Semoga Allah berikan terus dan bimbing hati kita sampai bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga mahabbah, hanya dua disebutkan para ulama jika seseorang pengen bertemu dengan Rasul. Yang dia perkuat adalah kecintaannya dan kerinduannya dan membanyakkan salawat pada Rasulullah. Semoga hari demi hari kita semakin rindu cinta dengan Rasulullah. Jangan sempat kita kalah dengan tempat mimbar pertama kali Rasul yang tempat mimbar itu dari tamar, pelepah tamar. Dan jangan kita bayangkan mimbar Rasul pertama sekali seperti mimbar kita ini. Hanya membedakan pijakan itu dengan jamaah, hanya itu saja. Sama juga dengan kubah masjid. Jangan dibayangkan masjid Rasul dulu ada kubahnya seperti masjid kita. Itu tergantung perkembangan budaya, muncullah kubah, menara, begitu. Tapi awalnya hanya sebatas pijakan yang membedakan Rasul dengan jamaah. Dan itu terbuat dari pelepah tamar. Begitu pelepah tamar itu sudah lama digunakan, maka diganti. Ketika diganti, Bapak Ibu, menangis pelepah tamar itu. Menangis. Maka secara ilmu ada pemilihan benda mati, benda hidup. Tapi sebenarnya untuk berzikir mencintai Rasul tak ada benda mati, tak ada benda hidup. Pelepah tamar itu yang benda mati kita sebut menangis. Karena dia tahu bahwa tak akan pernah bersentuhan lagi dengan kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pelepah tamar saja benda mati menangis, alangkah naibnya kita yang sampai cahaya ajaran Rasul pada kita. Kita bisa ruku, sujud, nikmat solat, itu karena Rasul sampai dakwahnya pada kita. Maka salawat dan kecintaan mesti semakin hari meningkat. Bahkan boleh jadi ada orang disebut nama Muhammad menetes air mata. Itu maknanya kerinduannya, syauknya semakin menguat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah, mari sebelum kita mulai kajian ini kita baca surah Al-Fatihah. Semoga hidayah yang Allah berikan pada kita semua Allah hunjamkan, Allah istiqamahkan. Saudara-saudara kita yang di awal tahun ini belum juga ruku, belum juga sujud di hadapan Allah, semoga Allah titipkan hidayah. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, yang sehat Allah bimbing dan jaga dari segala mara bahaya. Ala hadhihi niyyah as-salihah kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah,
Sebelum saya lupa Bapak Ibu, wabil khusus Ananda kita yang baca Quran tadi ya, mungkin dari sisi tahsin ya, kalaupun ada syekh ustadz kita mungkin bisa juga untuk untuk tafrik ya, tafrik membedakan antara susunan za, ja, zo, begitu ya Ananda yang tadi baca Quran. Karena sama antara huruf zal dan zai. Mau baca iza juga, izazu juga. Begitu anak-anak ustaz. Nanti yakin kita para ustaz kita akan bisa. Maka sampai ada syair zazizu zan zalizan gitu. Membedakan antara zal, zai dari jadul, ja, zal, zai, zo. Tak sama. Jadi misalnya man zalladzi yuqridullah, tak man zalladzi, tapi za man zalladzi. Sama dengan iza zulzilatil ardu zalaha, bukan iza zulzia, itu semua zai, tapi ada iza zulzilatil ardu zalaha. Sama dengan jim kita menyebutnya itu ja atau zo, bukan jalimin tapi zo limin. Sama itu orang menyebut kalau ja itu sama orang menyebut jambu. Jambu itu huruf jim, jal bukan jal. Ja, jim itu jambu. Tak ada orang bilangkan zombu. Kalau zombu disebutnya udah zo itu. Untung tak zombie. Atau zambu, Pak, berapa zambu ini 1 kilo kan? Ketawa yang jual jambu. Zambu atau zambu kan? Tapi jambu. Itu Bapak Ibu, paling tidak ada makharijnya, paling tidak antara za gitu ya, ja dan zo. Untuk kita semua supaya semakin terbedakan, tafrik, terpisahkan antara huruf demi huruf yang persis sama, ro gitu ya, ro kho yang hampir sama. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak belajar tajwid pula kita pagi ini ya kan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita hanya mengutip 2 ayat karena saya masih di awal tahun ini Bapak Ibu. Kita tak menghitung mau tahun Masehi mau Hijriyah, intinya umur bertambah. Itu kesimpulan, umur bertambah. Tapi hakikatnya berkurang. Kalau ada orang ditakdirkan 2023 ini umurnya 61, masuk 61. Lalu dia tak tahu dan pasti tak tahu. Rupanya 61 inilah net dia tinggal di dunia. Ini bulan Januari, tak tahu pula dia rupanya bulan Maret. Datang kawan itu bulan Maret. Tak tahu juga kita. Secara hitungan bertambah. Alhamdulillah, syukuran ulang tahun bagus. Tapi hakikatnya semakin sedikit jatah tinggal di dunia. Maka oleh karena itu Bapak Ibu makin menguat. Semalam Bapak Ibu ketika pagi di Simpang Asokasan itu lagi lewat saya itu macet, rupanya tabrak. Ya Allah, maka cerita umur ini agak ngeri juga. Begitu tabrak di tengah, ya aku pun tak berani dekat. Cuman sudah, ya Allah, sudah macam pepaya aja kepala tu. Tak tahu tabrak lari pula itu. Mudah-mudahan dapat yang menabrak itu. Jadi habis Pak kepala itu. Pas di tengah-tengah itu. Jadi lama juga karena mungkin menunggu keluarga lama juga. Ramai situ akhirnya ditutup aja, tak berani, orang belum mengangkat. Jam 7:30, jam 8 masih di situ. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, padahal boleh jadi yang meninggal nih udah terlatihnya naik kereta. Kalau tidak tak naik kereta dia. Tapi ternyata disitulah takdirnya.
Ini balik-balik doa kunut kita ni Bapak Ibu. Apa itu? Syarri ma qadait. A'udzubika min syarri ma qadait. Ya Allah, jauhkan aku dari takdir yang jelek. Itu luar biasa doa kunut. Berlindung pada Allah min syarri ma qadait, dari sesuatu yang jelek yang Engkau tetapkan ya Allah. Maka doa itu mengubah takdir. Cuman poinnya mau kita sampaikan Bapak, kalau ditanya tak terpikirkan yang meninggal itu akan tetap berada di situ. Mana terpikirkan, dia pun mungkin jalan jadi, entah cuman Allahu a'lam itu. Ini yang kita sebut Bapak Ibu orang tua saya, cerita umur ini itu min amrillah, urusan Allah. Kitanya banyak berkhayal. Kita ini berkhayalin. Tahun muka, aku bangun ini gitu. 10 tahun, itu khayalan kita itu. Khayalan kita. Jangankan tahun depan, ini jam 10 ini pun makhayal kita. Cuman karena kita disuruh untuk berpikir seperti itu. Maka setidaknya pada 2 ayat ini Bapak Ibu, Allah mengingatkan kita dengan kalimat umur. Jadi dalam bahasa Arab digunakan 2 diksi, satu umur. Memang jadi umur itu bahasa Arab. Berapa umur? Itu bahasa Arab. Sama makmur, umur, kemakmuran itu sama. Begitu. Jadi orang yang panjang umur itu sebenarnya dimakmurkan oleh Allah. Maka badan kemakmuran masjid adil makmur. Atau dengan menggunakan kalimat sinnun. Orang Arab juga menyebut umur itu dengan sin. Sinnun itu gigi. Jadi dudukan begitu. Kalau 2 tumbuh gigi anaknya sekian tahun. Kalau 3 sekian. Itu dari gigi yang tumbuh diketahui berapa umur. Sekian giginya tumbuh, sekian umurnya. Maka orang Arab juga menyebut fisinnihi, pada umurnya. 2, 3, akhirnya semua tumbuh giginya. Tapi belakangan hilang giginya balik. Hilang gigi itu alias sompong. Itu balik macam anak-anak balik. Jadi kita begitu. Awalnya tak bergigi anak-anak, begigi, lama-lama hilang gigi, balik macam anak-anak. Siklusnya begitu. Maka sinnun atau umur. Maka dalam surah Yasin ayat 68, surah Al-Ahqaf ayat 15 itu beriringan kalimat umur. Allah katakan begini, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapapun yang Allah panjangkan umurnya, besertaan dengan itu Allah kurangi nikmat penciptaannya, nikmat pada dirinya. Kita masing-masing merasakanlah Bapak Ibu. Dulu ketika anak-anak ini macam anak Ustadz ini, kalau hujan Bapak Ibu senang betul, berdoa dia supaya lama hujan, karena mandi hujan. 2 jam mandi hujan tuh di situ dia mandi. Cuman ceritanya di kampung ini, jangan di Medan 2 jam 3 jam hujan gawat awak. Udah mulai naik air. Lalu 2 jam 3 jam dia mandi tak ada demam. Gembira anak-anak. Itu waktu anak-anak. Sekarang yang cerita tadi anak-anak itu udah 40-50 umurnya. Jangankan mandi hujan, kena rintik-rintik hujan batuk malam. Udah berkoyok-koyok aja kening bapak. Kenapa? Tadi siang bagus. Kena ada setempias hujan Ustaz. Flu pula kolam nih. Kan jauh ini. Dulu dimandikan air hujan. Sekarang kena tampias hujan aja, flu batuk pakai koyok bapak. Ingat, nunakkisu fil, Allah kurangi nikmat penciptaan. Dulu segala jenis makanan disikatnya, memakai yang halal, habis diselesaikan. Tiba-tiba diajak kawan dia ke Belawan sana makan siput. Dah kapan kita diajak Pak Darwin ke sana ya kan? Wallahu a'lam. Siput banyak, kepiting, udang, cumi goreng banyak. Tiba-tiba Bapak begitu banyak hidangan siput, yang dimakan Bapak itu nasi putih sama kangkung. Kenapa Bapak makan nasi sama kangkung? Iya Ustaz, kalau ini kepiting ini dimakan gelap nanti dunia ini pulang, tak bisa pulang ke Medan kan? Rupanya tinggi kolesterol Bapak itu, darah kolesterolnya semuanya tinggi.
Kalau dimakan ini, wassalam, kita tak bisa pulang kita. Padahal dulu berkilo-kilo dibantingnya kepiting. Sekarang jangankan makan kepiting, makan kuah kepiting itu pun tak berani dia. Kalau ada doyan dulu Bapak makan kepala kambing, nah, ini cerita sedap, ini cerita bagian cerita makanan aja. Kalau ada doyan makan kepala kambing, kari kambing, dulu selesai. Sekarang Bapak Ibu makan kuahnya tak berani dia. Naik semua. Kalau sempat dimakannya hitam nih. Maka dulu tahan dia, selesai dinikmatinya. Sekarang nunakkisu fil, Allah kurangi nikmat penciptaannya. Ini pelan-pelan. Begitu dulu 10-20 tahun yang lalu, begitu bercermin bapak tu di rumah, ibu bagus rambut, hitam semua. Sekarang bercermin dia 1-2, kiri kanan dia udah tumbuh ini gitu. Tak tahu dia di belakang udah separuh putih. Tak nampaknya ya kan? Di kiri kanan nampak. Maka ada orang istilahnya, saya sudah meninggalkan dunia hitam, masuk ke dunia putih. Awak pikir menuntut ilmu hitam dia, rupanya tak ada rambut yang hitam, udah putih semua. Maka saya pun sudah masuklah ke dunia putih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita rasa-rasa, maka saya Bapak Ibu kalau sudah mengaji begini, mohon maaf ini. Kalau ada jamaah waktu mulai mengaji, bagus bersila dia. 10 menit keluar kaki satu. Saya maklum itu. 15 menit keluar kaki kedua. Akhirnya berselonjor Bapak. 10 menit lagi tariknya lagi. Maka kerja waktu mengaji itu gitu, tarik ulur. Karena bermasalah sudah engkel lutut ini, tak berminyak lagi, wallahu a'lam. Dulu luar biasa pemain bola Bapak. Wah, semua macam Messi itu dimainkannya bola. Sekarang tak lalu lagi. Untuk duduk itu pun harus tarik, lunjur, sila. Yang penting mengaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini isyarat Quran bagi kita semua, isyarat Quran. Maka di ujung ayat itu afala yaqilun, apa kamu tak berfikir, merenung dengan kejadian itu. Allah ciptakan kuat, lama-lama melemah. Allah kurangi nikmat penciptaan itu. Allah kurangi. Mulai sedikit demi sedikit. Itu artinya Bapak Ibu tak lama lagi. Itu poinnya. Jangan kita ini ada tak mau dia disebut tua dia. Bapak agak tua, marah dia. Tapi kalau ada menyebutnya bapak, memang tak dimakan zaman, nampak muda aja. Kalau itu menari-nari Bapak, semangat hidup. Seolah-olah tak mau tua, padahal itu sunnatullah, Pak. Sunnatullah. Maka sekarang menarik juga itu Bapak Ibu, yang aplikasi yang di WA itu. Ya, bisa diukur wajah orang 40, 50, 60, 70. Rupanya artis yang hebat-hebat itu begitu 70 pun hancur juga wajah. Hancur juga. Begitu hancur rupanya. Jadi tak bisa dinafikan, itu sunnatullah. Tak boleh dilawan yang namanya ketentuan hukum alam dan ketentuan Allah. Maka ini yang disebut afala yaqilun, apa kamu tak berfikir, merenung dengan kejadian itu. Begitu dikurang, itu poinnya. Tak lama lagi kita tinggal di perantauan ini, pulang kembali pada asal. Maka oleh karena itu pada surah Al-Ahqaf, nanti lihat Bapak Ibu pada ayat 15 itu Allah pertegas dengan batas jumlah umur. Allah menyebutnya arba'in itu 40 tahun. Jadi begitu sebut umur 40 itu disebut Allah, arba'ina min umri. Maka nanti lihat angka 40 itu termasuk angka asror yang banyak rahasianya. Dan mazhab Syafi'i bahwa salat Jumat itu sah kalau jamaahnya 40. Orang kalau mensolatkan mayit lebih 40, insyaallah diampuni Allah dosa si mayit. Siapa yang berwudu dalam hadis dikekalkannya 40 hari, tak batal-batal, maka Allah akan munculkan cahaya pada hatinya. Itu banyak isyarat 40 itu.
Maka orang-orang yang bertarikat pun Bapak Ibu, orang bersuluk misal, itu maksimal dia suluk 40 hari. Maka nabi-nabi dan rasul itu pun itu ketika dikasih Allah hukuman macam Nabi Yunus itu 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Ibrahim pun ada menyebut riwayat ketika dibakar itu 40 hari 40 malam begitu. Jadi angka 40 itu luar biasa. Maka kalau ada orang mengamalkan apapun yang baik, bersedekah dia, salat dia, 40 hari dia tak putus-putus, itu akan Allah mulai menjamkan istiqamah pada hatinya. Kalau ada orang malas berjamaah ke masjid, dicobanya lah 40 hari tak tinggal dia berjamaah, dipaksa dia 40 hari. Setelah itu tak usah paksa lagi, itu hatinya sudah terikat untuk selalu berjamaah. Jadi angka 40 itu banyak asrat. Maka termasuk disebut arba'ina min umrih, 40 tahun dari umurnya. Begitu 40 tahun umur kita Bapak Ibu, ternyata orang yang 40 itu 5 doanya. Pertama, nanti bisa dilihat Bapak Ibu, walaupun tak terhafal tapi paling tidak bahasa Indonesia bisa kita hafal. Pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bimbing hatiku untuk bisa mensyukuri semua nikmat yang Kau kasih padaku ya Allah. Jadi pertama kali dia syukur dulu atas nikmat itu. Karena oleh kata ulama, orang 40 itu kalau mendaki gunung dia di puncak posisinya. Maka kematangan emosi, kematangan mengambil kebijakan, semuanya sudah matang dia. Ekonominya matang, kalau di perusahaan sudah ada jabatannya, rumahnya, semua sudah matang, sudah settle dia. Maka dia sudah di puncak kata ulama. Begitu dia di puncak, tak bisa naik ke langit lagi. Dia kemudian turun. Jadi 20, 15, 20, 30, 40 itu puncak. Begitu 41, 42 itu posisinya turun. Apa makna turun itu? Proses menyiapkan pulang kampung. Jadi kita Bapak Ibu yang udah 40 lewat nih, ini persiapan pulang kampung. Jangan dianggap lagi banyak-banyak mau merantau ini. Udah proses pulang kampung ini. Udah turun gunung, kita udah menanjak tepat 40 turun. Maka dia berdoa, ya Allah, bimbing hatiku untuk bisa mensyukuri nikmat yang banyak Kau kasih ya Allah. Bapak Ibu, kita ini kan ketika nafsiyahnya muncul, asyik melihat ke atas dia, lupa dia mensyukuri nikmat yang banyak Allah kasih pada dirinya. Orang yang naik mobil 100 juta pengen naik 200 juta. Begitu, dia yang 200 juta pengen yang 1 miliar. Yang mobilnya bermiliar-miliar pengen dia naik pesawat pribadi. Begitu aja itu. Ketika melihat ke atas, akhirnya lupa dia melihat apa yang Allah kasih pada dirinya. Betapa banyak yang Allah kasih. Maka kan melihat dunia itu kan melihat ke bawah. Kita sempurna Bapak Ibu, sempurna, bagus, tangan lengkap. Ada orang macam pembukaan MTQ itulah, bukan MTQ ya, Piala Dunia itu, yang baca Quran itu siapa nama itu? Jangankan berkaki, pinggang pun tak ada yang baca Quran itu. Tapi hafal Quran dia yang pembukaan waktu Piala Dunia itu, yang 2000 yang lewat, yang dikatakan jangan tak ada kaki, hanya pinggang saja. Ya Allah, tapi Allah muliakan dia dengan Al-Quran. Tak ada, hanya naik di kursi ini aja, harus digendong saja gitu. Allah alam, tak tahu kita mengkaji, tapi hanya kaki pun tak nampak. Itu kalau kita lihat Bapak Ibu, kita ini sempurna, kaki ada, lengkap semua. Terkadang tak bersyukur gitu. Hanya karena hidungnya yang sedikit tak mancung, heboh dia. Cuma nak mancungkan hidung ni gitu. Ya operasi entah apa dipakai. Kulit ni tak putih ini, disuntikkan entah apa, penyakitan jadi entah apa yang masuk. Kurang orang ada tak berkaki Pak. Kita berkaki lengkap, maka tak ada kalimat, hanya alhamdulillah. Nikmat yang Allah kasih tak terhitung. Maka kata ulama,
engkau akan bisa kuat kau ucapkan alhamdulillah ketika kau ingat dulu ketika tak ada. Mobilnya tak ada, keretanya tak ada, rumahnya tak ada, penghasilannya pun tak ada. Tiba-tiba sekarang sudah santai dia. Begitu kata ulama, ingatlah pada titik nolmu. Maka begitu kau ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahmu akan berat kau rasakan. Kau lihat betapa banyak anugerah Allah yang diberikannya padamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ada seorang ulama, Bapak Ibu, ulama besar namanya Abu Yazid Al-Bustami. Dalam satu riwayat beliau itu diangkat menjadi waliullah bukan karena banyak zikirnya. Sederhana saja. Ketika dia makan aja. Ketika dia makan, ma'rifah dia pada Allah. Apa makna ma'rifahnya? Dia rasakan, ya Allah, apalah untungnya bagimu ya Allah. Aku beramal, beribadah, itu tak ada untungnya padamu ya Allah. Tapi tetap kau kasih aku makan ya Allah. Pada waktu makan tuh, kita ini yang mau beribadah, berjihad apa, itu kan tak ada untungnya sama Allah. Tapi Allah kasih kita makan dan tak ada kepentingan Allah. Waktu makan minum itu ma'rifah dia pada Allah. Bukan hanya dibacanya doa, tapi ma'rifah dia, ya Allah. Kita ini pun sama, dosa ada juga dosa kita. Tapi tak dihancurkan Allah. Dosa mata, dosa hati kita, dosa pikiran kita banyak. Tapi nikmat Allah kasih terus. Itu kan harus berimbang. Betapa Allah Rahman Rahim pada kita. Padahal kalau mau Allah dihancurkan Allah selesai. Tapi tidak, Allah tetap kasih walaupun hambanya tetap juga seiring berjalan berbuat dosa. Ini yang pertama. Dia minta, ya Allah bimbing hatiku untuk bersyukur padamu nikmat yang kau kasih ya Allah. Kedua, wa ala walidayya. Ya Allah kuatkan hatiku semakin berbakti pada kedua orang tuaku. Ini terbalik Bapak Ibu. Orang-orang barat begitu mamaknya, orang tuanya makin menua, jompo, dimasukkannya ke panti jompo. Supaya ketemu dengan jompo-jompo. Tak ada lagi kerjaan. Padahal dalam konsep Islam, begitu semakin meningkat ekonominya, bagus dia, sukses dia, makin dekat dia memuliakan kedua orang tuanya. Maka Bapak Ibu kalau kita lihat saudara kita, kawan-kawan kita Chinese itu pada titik itu luar biasa itu. Maka kalau kita makan misalnya di rumah makan, banyak orang tuh yang bawa udah tua betul, disorong, tetap dibawa orang tuh, mamanya entah neneknya itu makan di rumah makan, disuapinya itu kan. Pada tingkat itu feng shui mereka, tingkat melihatnya luar biasa. Itu bagi mereka karomah lah kalau bagi kita. Dibawanya kemana rekreasi, dibawanya mamanya, disorong orang, bahkan terkadang digendongnya. Kita kadang terbalik, begitulah sakit tinggal aja kawan di rumah, tak dibawa lagi. Padahal itu pintu keberkahan, sama kata Quran, muliakan dan makin menguat hatinya memuliakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingat kita yang jadi nih Bapak Ibu, yang jadi entah dalam berbagai hal lah, ingat itu tak lepas dari keikhlasan doa orang tua kita yang dia diam-diam tak pernah melapor sama kita, nak kau sudah aku doakan, tak pernah. Tapi dia doakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadi anak Islam. Mengapa doanya tak ada hijab antara dirinya dengan Allah? Maka ilustrasi yang menarik Bapak Ibu, ada orang yang sibuk dia kalau ke Jawa sana, selalu dia ziarah makam wali, Sunan Bonang gitu ya, Sunan Ampel, keliling dia ziarah. Tapi lupa dia Bapak Ibu ziarah dengan wali yang ada di rumahnya. Yang wali itu tak betitel, tak wali kutub, wali badal. Siapa itu? Itulah kedua orang tuanya. Kalau seandainya tak ada, ziarahlah ke makam wali yang cukup dekat dengan dirinya. Itulah kedua orang tuanya. Bapak Ibu, kita ingin mengilustrasikan. Uwais Al-Qarni itu diangkat jadi waliullah bukan karena zikir, macam cerita Abu Yazid, bukan karena banyak salat, satu aja amal.
kebaktiannya pada ibunya, pengabdiannya melampaui orang di atas rata-rata. Digendong Uwais dari Yaman ke Makkah, Makkah ya Yaman. Kita hanya ingin melihat diri kita, Bapak Ibu. Udah ada di antara kita menggendong ayah atau mama gitu, entah 1 kilometer. Kalau belum, jauh kita dari Uwais, jauh Pak, menggendong. Ada orang sekarang baru sakit, menggendongkan dari kamar mandi ke kamar aja mengeluh dia. Dari kamar mandi ke kamar tidur mengeluh dia. Uwais ini dari Yaman, Makkah Yaman digendong, bukan pakai onta, digendongnya Bapak. Maka tak akan ada yang melampaui Uwais itu dalam memuliakan ibunya. Maka begitu sampai ke rumah Rasul, dia pengen ke rumah Rasul, kata ibunya jangan lama-lama Uwais, dan kebetulan tak ketemu dengan Rasul. Maka Uwais ini tak disebut sahabat karena tak pernah ketemu langsung dengan Rasul. Begitu pulang, kata Aisyah, ya Rasulullah, ada tamu jauh dari Yaman datang pengen ketemu denganmu ya Rasul. Kata Rasul, cukup Aisyah, aku sudah tahu. Maka Rasul itu Bapak Ibu dalam dimensi tasawuf itu kasat beliau, tahu beliau siapa yang datang, dan jejak-jejak itu tahu Rasul. Siapa itu ya Rasul? Itu yang datang itu, dia itu artis di langit sana, artis. Semua malaikat mengenal namanya, tapi di bumi satupun orang tak ada yang mengenalnya. Jadi ada begitu makom orang di langit sana disebut namanya, semua malaikat itu tahu dengan namanya. Tapi di bumi tak tahu orang, biasa-biasa aja, tak ada nampak ke permukaan, tak ceramah, tak dikenal orang nih. Ada juga sebaliknya, dia artis di bumi, di langit tak ada satu yang mengenalnya. Tapi yang gawat itu dua-dua, di langit tak dikenal, di bumi tak dikenal dia. Wah, itu tak tahu kita di mana dikenal dia. Mudah-mudahan jangan, paling tidak sikit-sikit di bumi dikenal, di langit pun sikit-sikit dikenal. Tapi paling tidak Uwais itu Bapak Ibu diangkat jadi waliullah bukan karena lain-lain, karena ibunya. Pertanyaan sederhana, kalau Uwais itu jadi wali, bagaimana ibu yang mendoakan dia jadi wali? Maka lebih dari wali. Maka siapa di antara kita yang masih hidup kedua-duanya waliullah itu Bapak Ibu. Jangan pernah cari wali-wali yang macam-macam. Orang tua kita yang di rumah yang masih hidup itu wali. Kalau salah satunya wali, muliakan itu. Kalau seandainya mereka tiada, ziarah. Karena mereka waliullah yang mengandung kita 9 bulan 10 hari berdoa munajat, yang doanya tak pernah dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau jauh kampungnya telepon begitu. Maka ada yang menarik itu, ada handphone orang tuanya, dibawa orang tuanya ke ponsel. Coba kau tengok dulu nak, kenapanya handphone ibu nih? Pikir mamanya rusak. Bagus ini bu, rupanya tak ada anaknya yang menelpon. Handphone itu terletak aja. Mamanya tak ada pulsanya mau menelpon, dan tak tahu dia menelpon. Telepon itu hanya untuk mereka jalan menelpon, tapi tak pernah ada menelpon. Sanksi mamanya rusak, mungkin handphone ini dibawakan, rupanya tak rusak. Lagi pikiran anak-anaknya agak rusak, lagi tak menelpon orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua orang yang sukses di dunia ini itu Bapak Ibu karena pengabdian yang luar biasa pada ibunya. Banyak tokoh. Kalau bercerita mantan gubernur kita Datuk Sri Lela Wangsa, ya kan, itu tak ada pintaku, tak ada apa, karena retak tangan dan doa orang tuaku. Balik ke situ. Mengapa? Karena yang mendoakannya wali. Apa itu? Orang yang tak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa an a'mala sholihan tardo. Orang yang 40 itu dia doanya, ya Allah, kuatkan aku beramal, tapi amal yang kau ridhoi ya Allah. Amal yang kau, bukan hanya beramal, tapi dia minta amal yang engkau ridhoi ya Allah.
Jadi ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya Allah, ya Allah. Tak ada lagi, tak ada karena pengen disebut alim, ahli ibadah, dermawan, tak ada lagi, itu selesai. Mau dipuji mau tidak, tak ada begitu. Yang penting Allah ridho. Benci orang, senang orang tak boleh. Yang penting Allah ridho baginya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang penting radiyah mardiyah. Pulanglah kata Allah. Tapi dalam kondisi ridho dan mardiyah, diridhoi Allah. Yang keempat, wa aslih li dzurriyyati. Dia juga berdoa, ya Allah solihkan, baikkan keturunanku. Jadi orang 40 tahun itu tak lagi untuk dirinya dia berdoa, tapi untuk anak keturunan. Ya Allah, anak keturunanku ya Allah jadikan anak-anak yang soleh. Ingat Bapak Ibu, ini doa Nabi Ibrahim ini. Ya Allah jadikan keturunanku orang-orang soleh, kata Nabi Ibrahim. Lahirlah anaknya Ismail, Yusuf. Nah, Ismail dengan Ishak. Ishak tu Yakub, Yusuf, banyak jalur Nabi dari Bani Israel. Dari Ismail Rasulullah. Kalau dikaitkan semua Nabi ini binnya, ketemunya bin Ibrahim alaihis salam. Mengapa? Doanya manjur. Semua keturunannya menjadi Nabi dan Rasul. Poinnya Bapak Ibu, jangan juga kita menyombongkan diri. Jangan-jangan kita ini insya Allah dikuatkan ke masjid, rajin beramal. Bukan karena awak. Ada atau awak dulu berdoa di atas awak. Ada atau awak. Uyut awak di atas. Berdoa dia, ya Allah, jadikanlah nanti anak cucuku ya Allah soleh ya Allah. Diijabah Allah, kena cipratan doa itulah kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi bukan menyandarkan pada dirinya, tidak. Tetap dia lihat mungkin ada di atasku orang-orang yang mendoakan, yang kita tak tahu mereka diam-diam mendoakan kita. Nah, terakhir dalam ayat itu, inni tubutu ilaik, itu kalimat, ya Allah aku pasti pulang ya Allah. Tapi aku minta pulangku muslimin, dalam keadaan muslim, berserah diri, ikhlas pulang padamu ya Allah. Bapak Ibu, ini doa yang kelima ini penting. Dan ini harus dikuatkan. Aku pasti pulang ya Allah. Itu untuk menguatkan supaya hatinya tak terikat, terkerangkeng dengan dunia. Kalau ada orang tak mau mati, tak mau dia mati. Bapak mau mati? Oh tak mau saya kan. Berapa lama mau hidup? 50 tahun lagi kan. Itu dia diikat hatinya oleh dunia. Padahal Bapak Ibu itu lucu ini. Kalau ada orang ditanya sekarang, Bapak mau mati sekarang? Oh tidak Ustaz. Berapa lama Bapak mau hidup lagi? Agak-agak 50 tahun lagi lah kan. Padahal cerita mati ini bukan hak dia. Cuman dibilangnya pengen dia 50. Kalau seandainya kata Allah hari ini mati dia. Cuman belagak dia, aja belagak aja, bergaya juga dia. Dianggapnya dia yang menentukan hidupnya, padahal Allah. Maka Bapak Ibu begini, kalau pernah ketemu orang, mungkin kita akan kebanyakan melihat orang kalau ketemu pengen panjang umur. Tapi Bapak Ibu, saya ketemu dengan dua orang yang umurnya 85 tahun. Ketika ditanya, apalah sekarang doa pengen Bapak? Saya Ustaz sekarang pengennya mati aja kata. Orang minta hidup panjang dia mati. Kenapa Pak mati? Tak ada, udah bosan saya dunia ini kata. Jadi Bapak Ibu, ada orang udah bosan dia melihat dunia ini. Yang anak udah selesai umur, ya begini kawan-kawan udah mati semua kata. Tinggal awak juga dari udah mati semua kata. Saya udah bosan Ustaz. Ya mudah-mudahan walaupun tak berdoa saya udah cukuplah dunia ini kata. Capek dia rupanya sudah di dunia ini. Kita minta umur maka sebenarnya minta umur panjang itu pun ala qadar, menurut adatnya, jangan kepanjangan. Ya Allah, panjangkan rupanya 150 tahun umurnya. Itu siksa itu Bapak Ibu, 150 tahun. Tak ada kawan, jangankan kawannya, cucunya udah jadi kawan dia, atau cicitnya, itu sakit itu. Maka ada orang bukan dia minta umur panjang, cukup ya Allah nikmat kau kasih ya Allah, aku pengen balik ya Allah.
Maka dipastikan pada doa pertama, aku pasti kembali tapi muslimin ya Allah, berserah ikhlas padamu ya Allah. Maka Bapak Ibu, ini penting untuk menguatkan hati, karena orang yang ketika mau mati Bapak Ibu, sakaratul maut, kenapa diucapkan la ilaha illallah Allah Allah? Karena dia di bawah alam sadar. Begitu sakaratul maut dia tak punya kebiasaan zikir, zikrullah, datang setan. Itu yang bahaya tuh. Dibisikkan setan, dibayangkan setan, anakmu masih kecil-kecil, hutangmu masih banyak, istrimu masih muda, kata pula, kawin pula lagi nanti dia, kata. Entah apa dibuat di situ. Pokoknya digambarkan yang mengerikan yang mau mati. Kesimpulannya, dia sibuk dengan yang dibayangkan setan, takut dia mati. Waktu berpikir itu, terus di bawah alam sadar seperti itu, datang Israel, dicabutnya, cep. Maka dia su'ul khatimah, tak sempat dia dan tak keluar lisannya untuk menyebut Allah atau la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka untuk bukan mensiasati, maka amalkanlah zikir la ilaha illallah, Allah Allah. Ini yang pernah saya sebut. Orang yang disebut oleh seorang perawat itu, dia tulis buku orang-orang yang berada di ruang ICU, Pak. Itu ternyata dia sebutkan orang yang mau mati itu sesuai dengan kebiasaan waktu dia hidup. Maka dia lihat ada orang yang di rumah yang mau sakaratul maut itu, waktu keluar lisannya itu duit. Tak tahu gitu, mungkin mengutip duit kerjanya. Duit. Ada yang tanah. Mungkin dia tukang, kalau ada orang jual tanah dia menampung tanah. Ada pula kelapa. Oke, kelapa kawan. Jadi kebiasaan ini. Tapi ada orang disebutnya zikir Allah. Jadi tergantung kebiasaan yang dia biasakan. Ketika dia baca Quran, zikir, dia tetap zikir. Sama itu ketika yang azan di Makkah itu, jam 3 dia bangun baca Quran menunggu azan. Akhirnya dia pun meninggal ketika menunggu azan. Dibangunkan orang, sudah masuk waktu. Rupanya begitu dibangunkan sudah meninggal. Jadi dia meninggal waktu baiknya ketika azan. Maka ada seorang sahabat Bapak Ibu namanya Sa'labah, bukan Sa'labah yang banyak kambing mati pun bukan. Ada Sa'labah lain. Sa'labah yang satu ini dia berdoa, mintanya sama Allah, ya Allah matikan aku dalam keadaan sujud. Mintanya begitu. Dan sahabat Sa'labah ini mati dalam keadaan sujud, Pak. Kalau ingin mengikut riwayat ini bisa juga. Ada sahabat yang meminta, ya Allah matikan aku dalam keadaan sujud. Tapi ingat, kalaupun dia ingin berlama-lama sujud, sendiri dia. Jangan waktu berjamaah. Lama dia sujud. Kawan kiri kanan pun udah tak khusyuk lagi, entah mati pulanya kawan ini kan. Jadi waktu sendiri lama, mau 1 jam tidak ada masalah. Dia minta pada Allah supaya dia mati dalam keadaan sujud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah 5 doa. Dikuatkan bersyukur, makin memuliakan kedua orang tua. Kemudian dia dikuatkan beramal, tapi yang amalnya diridhoi Allah. Anak keturunannya disolihkan Allah. Lalu dia pastikan aku pulang ya Allah, tapi dalam keadaan muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti lihat surah Al-Ahqaf ini, kalau bisa dihafal, Rabbi auzi'ni. Kalau tak hafal teksnya, hafal bahasa Indonesianya. Mengapa? Kita ini adalah camat-camat semua. Bukan Pak Camat, calon mati. Sudah mendekati Bapak, mendekati. Maka ada ulama begini, dia begitu 40, dia targetkan aku mati 63 tahun. Begitu. Karena Rasul meninggal wafat 63 tahun. 63. Jadi kalau sekarang 60 dia 3 tahun lagi jatah. Tahu dia buat jatah. Tinggal 1 tahun lagi dah 62 ini.
Kalau lewat 63 itu bonus. Itu bonus. Kalau ada 70, 65 itu bonus Bapak Ibu. Udah bonus dari Allah karena melewati fase umur Rasul. Tapi yang belum 63, targetnya 63. Menyiapkan amal sebaik-baiknya pulang kampung. Pulang kampung menuju Allah. Turun gunung sudah, turun gunung balik ke asal untuk menuju kembali dan bertemu dengan ilahi Rabbi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah kaji kita pagi ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan umur kita diberkahi Allah, panjang tapi semakin mendekat pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tak ada pertanyaan Bapak Ibu ya, dan kita cukupkan dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.